kita memulai layanan, kita berdoa terlebih dahulu. Doakan kakak pimpin secara individu, mungkin bisa diikuti dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Pak. Baik, semua hadir ya. Jadi pada hari ini kakak akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan topik inteligensi atau kecerdasan. Nah, jadi sebelum itu kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu diri kakak. Perkenalkan, nama kakak Nika Demiaryani, berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi bimbingan konseling dan semester 6. Jadi kakak akan melaksanakan layanan sama seperti adik-adik, sama seperti kakak-kakak yang tadi, akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal terlebih dahulu dengan topik inteligensi. Jadi adapun tujuan kenapa kakak akan memberikan layanan ini kepada adik-adik. Jadi layanan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran individu terhadap konsep dan variasi kecerdasan diri, serta kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan pengembangan potensi intelektual secara efektif untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan pribadi, sosial, pembelajaran, dan karir. Nah, yang pertama kita akan lanjut ke definisinya terlebih dahulu. Apakah ada yang sudah mengetahui apa sih itu inteligensi atau kecerdasan? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kakak akan menjelaskan bahwa inteligensi merupakan kemampuan umum yang dimiliki seseorang untuk berkembang dan mencapai prestasi aktual seperti prestasi dan dalam belajar sebagaimana yang diungkapkan oleh Darsana. Jadi dari pengertian tersebut terdapat dua indikator utama inteligensi. Yang pertama adalah kemampuan umum yang dimiliki oleh individu. Yang kedua adalah kemampuan untuk berkembang menjadi prestasi aktual. Nah, sebelum itu kita akan menonton video indikator dari inteligensi. Gimana indikator yang pertama? Wah Rita, kamu cepat sekali memahami konsep ini. Sepertinya kamu punya dasar yang sangat kuat dan juga rajin berlatih. Iya Ibu, saya memang suka belajar dari sejak kecil dan sering juga latihan soal-soal tambahan di rumah itu. Ibu boleh bertanya, boleh Ibu, kenapa ya kamu masih terus kesulitan dalam mempelajari pelajaran ini? Saya nggak pernah suka pelajaran ini Ibu, jadi saya nggak pernah latihan. Lagian saya memang bukan orang yang pintar kok. Waktu ini kamu ikut lomba debat nasional ya? Iya Ibu dengar kamu menang. Kalau Ibu boleh tahu, apa sih yang mendorong kamu menang dalam lomba tersebut? Jadi dulu saya pemalu Ibu, tetapi saya ikut pelatihan rutin, jadi saya banyak mendapatkan referensi dan juga saya meminta feedback dari mentor-mentor Ibu. Kamu nggak ikut lagi lomba karya tulis ilmiah di tahun ini? Enggak malas berkembang. Lagian aku yakin aku nggak bakal bisa sejauh itu kok. Puspita, kalau Ibu. Nah, ini tadi video dua indikator pertama dari penjelasan pengertian inteligensi, di mana kemampuan individu mencangkup potensi bawaan maupun hasil dari latihan serta pengalaman. Misalnya seorang dosen yang menunjukkan tingkat kecerdasan tinggi karena proses pendidikan yang panjang. Lalu yang kedua, kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual adalah kapasitas seseorang untuk meningkatkan pencapaian melalui proses pengembangan diri secara berkelanjutan. Jadi selanjutnya ada pengertian inteligensi menurut David Wetzler, di mana didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan yang jelas, berpikir secara logis, dan beradaptasi secara efektif dengan lingkungan. Nah, definisi tersebut mencakup 5 indikator. Yang pertama adalah kemampuan individu untuk bertindak dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, ada kemampuan untuk berpikir logis. Yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi secara efektif dengan lingkungan.
Kita lanjut melihat video indikator, di mana video indikator ini terdapat ada dua, ada positif dan negatif. Dari bisa melihat bagaimana sih seorang yang memiliki inteligensi yang tinggi dan rendah. Dilihat dari video positif dan negatifnya. Boleh tahu apa rencana kamu setelah lulus nanti? Jadi saya sudah menyusun target jangka pendek dan jangka panjang, Ibu. Jadi saya ingin lanjut S2 dan juga riset di bidang farmasi klinik, Ibu. Puspita, kalau Ibu boleh tahu, kamu mau jadi apa nanti? Nggak tahu Ibu. Jangan aja hidup kayak air mengalir aja sih saya. Kalau Ibu boleh tahu, bagaimana kamu menyimpulkan bahwa hipotesis yang kamu tulis itu salah? Karena data yang saya uji tidak memiliki asumsi normalitas, Ibu, dan hasil regresinya menunjukkan korelasi negatif yang signifikan. Kamu yakin nih solusi yang kamu buat itu berhasil? Nggak tahu sih, Ibu. Pokoknya kayaknya aja begitu, kira-kira aja. Kalau Ibu boleh tahu, bagaimana kamu menyesuaikan diri ke kelompok kamu yang baru? Saya mulai dengan mengenal gaya kerja mereka, Ibu, lalu ikut diskusi dan belajar tools yang bisa mereka gunakan. Puspita, Ibu mendapat laporan kalau kamu susah menyesuaikan diri ke kelompok yang baru. Kalau boleh tahu, apa alasannya? Saya merasa nggak nyaman, Ibu. Saya lebih cocok kerja dengan gaya saya sendiri. Malas adaptasi sama orang baru sih, Ibu. Baik, itu tadi 3 indikator yang terlahir dari pengertian dari Wechsler. Nah, di sisi lain ada juga pengertian inteligensi menurut William, di mana inteligensi merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir yang sesuai dengan yang tepat dengan tujuannya. Nah, indikator yang terlahir ada dua, adalah kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan baru dan penggunaan alat pikir yang relevan untuk beradaptasi. Nah, ini video yang dua terakhir terkait indikator yang sudah dijelaskan oleh William. Kita, bagaimana kamu menyesuaikan diri dengan kurikulum baru ini? Awalnya sih saya bingung, Ibu, tapi saya pelajari secara platformnya dan ikut pelatihan online juga, Ibu. Ibu boleh bertanya? Boleh, Ibu. Kenapa kamu belum menyelesaikan tugas online ini? Saya nggak ngerti, Ibu. Pokoknya saya nggak suka perubahan kayak gini. Puspita, Ibu dengar bahwa penelitian kamu macet ya? Iya, Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, bagaimana kamu mengatasinya? Jadi mungkin saya akan memulai dari memakai metode kualitatif grand theory untuk menggali datanya lebih dalam sesuai dengan konteks kasusnya, Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, apa metode yang kamu gunakan? Saya asal pilih aja sih, Ibu. Metodenya random. Yang penting selesai aja dulu. Baik, itu tadi ada 7 indikator dari pengertian inteligensi yang sudah kakak jelaskan. Selanjutnya, ada pun contoh-contoh dari orang yang memiliki inteligensi tinggi. Kakak sudah siapkan sebentar. Nah, di sini ada 2 contoh orang yang memiliki inteligensi yang tinggi, yang dimana yang pertama adalah Prof. Dr. Ketut Darsana, yang merupakan seorang dosen dari Uniksa yang dikenal memiliki tingkat inteligensi atau kecerdasan yang sangat tinggi karena menunjukkan dedikasi dan komitmen luar biasa dalam perjalanan pendidikannya. Beliau juga menapaki jenjang pendidikan secara bertahap mulai dari tingkat dasar sehingga tingkat tertinggi. Nah, yang kedua yang memiliki kecerdasan tinggi adalah wakil presiden kita, yaitu Gibran, di mana menunjukkan bahwa inteligensi yang patut dicontoh karena ia mampu membangun dan mengembangkan usaha di usia muda yang menampilkan kecerdasan dalam bidang kewirausahaan dan kreativitas. Nah, orang yang memiliki inteligensi rendah ya seperti orang yang tidak atau sulit untuk menerima pelajaran di kelasnya dan kadang acuh tak acuh pada teman kelasnya, seperti itu. Setelah kakak memberikan materi, apakah ada yang ditanyakan? Itu
Tidak ya. Selanjutnya kakak akan memberikan kuesioner, silakan diisi, dan juga ada lembar kosong, silakan diisi jawabannya ya. Silakan dikerjakan ya. Di situ sudah ada cara pengerjaannya, dimulai dari identitas dan cara mengisinya. Silakan diperhatikan dengan baik-baik ya. Baik, sudah selesai? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Nah, setelah ini akan diadakan bimbingan kelompok, di mana di bimbingan kelompok ini orang-orangnya akan kakak panggil satu persatu, 10 orang. Silakan kakak mohon kerjasamanya untuk 10 menit ke depan. Untuk layanan bimbingan klasikalnya sudah selesai sampai di sini. Untuk yang lainnya boleh ke pinggir terlebih dahulu, dan untuk yang kakak sebutkan namanya silakan maju ke depan. Yang pertama ada Yohana, kedua ada Ayuanda, ketiga ada Diva, keempat ada Angga, kelima ada Erik, ketujuh ada Ivan, kedelapan ada Vicky, dan yang terakhir ada Dayu. Silakan maju ke depan dan membentuk lingkaran ya. Baik, terima kasih ya atas waktunya dan partisipasinya. Hari ini sudah mau berkumpul di depan dengan 10 orang. Di sini masih dengan topik yang sama, yaitu kecerdasan dan atau inteligensi. Di sini kita akan mempelajari kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok, di mana kakak akan menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok terlebih dahulu. Jadi bimbingan kelompok adalah metode konseling yang melibatkan sejumlah individu dalam satu kelompok untuk bersama-sama mendiskusikan berbagai pengalaman dan saling memberikan dukungan dalam prosesnya. Nah, jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk membantu anggota kelompok memahami potensi diri, menggali aspirasi, serta menemukan langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan inteligensinya. Jadi yang pertama-tama, karena kita sudah mengetahui definisi dari kecerdasan sendiri yang sudah kakak jelaskan tadi, jadi kakak izin menjelaskan kembali terkait pengertian dari inteligensi. Jadi inteligensi dapat dipahami sebagai kesanggupan atau komitmen individu untuk menghadapi kebutuhan baru melalui pemanfaatan alat berpikir yang sesuai dan efektif. Nah, menurut kalian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan? Belum mengetahui? Belum Kak. Baik, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari kecerdasan sendiri adalah faktor genetik, lingkungan, pendidikan, dan faktor genetik, lingkungan, dan pendidikan saja. Jadi sebenarnya faktor genetik, lingkungan, dan pendidikan itu mempengaruhi dari kecerdasan yang kita miliki. Contohnya nih, genetik kita dapat menurunkan kecerdasan dari orang tua. Mungkin orang tuanya super pintar kan, anaknya juga bisa menjadi seperti tersebut karena menurun dari gen orang tuanya. Lalu lingkungan juga mempengaruhi kecerdasan kita, di mana kita bergaul, di mana kita berada, pengetahuan apa yang dapat diambil itu menjadi suatu kecerdasan kita karena berasal dari pengalaman kita sendiri. Lalu ada pendidikan juga. Pendidikan tentu mempengaruhi kecerdasan kita. Seorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi pasti memiliki jenjang pendidikan yang tinggi juga. Seperti contoh yang sudah kakak
jelaskan tadi seperti Prof. Dr. Ketut Darsana kan dia mengikuti jenjang pendidikan dari rendah sampai tinggi dan juga sekarang memiliki inteligensi yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui hambatan umum dalam mengembangkan kecerdasan. Menurut kalian apa yang menjadi hambatan dalam mengembangkan kecerdasan? Tidak tahu? Baik, jadi hambatan umum dalam yang bisa menghambat kecerdasan adalah rasa rendah diri, persepsi salah tentang kecerdasan. Jadi rasa rendah diri juga akan memicu menurunnya kecerdasan kita. Jadi tidak ada sikap optimis dalam diri kita akan mempengaruhi tingkat kecerdasan kita. Lalu yang kedua adalah persepsi salah tentang kecerdasan, misalnya hubungan dengan nilai akademik. Jadi seorang kadang acuh dan tak acuh dengan nilai akademik, padahal itu juga menunjukkan tentang sebagaimana kecerdasan kita. Jadi untuk refleksi pribadinya, teknik untuk membantu peserta merenungkan tentang jenis kecerdasan apa yang mereka miliki dan bagaimana mereka dapat mengembangkannya. Jadi apakah adik-adik sudah mengetahui kecerdasan apa yang adik-adik miliki? Mungkin masih belum, Kak. Belum ya, iya. Masih bingung. Oke, masih bingung tentang kecerdasan apa yang dimiliki dan juga kecerdasan itu apa gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, bahwa kecerdasan itu sendiri itu bukan tentang soal akademik, tapi setiap orang itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Berarti kan kecerdasan itu adalah suatu kelebihan dari diri sendiri yang dibawa sejak lahir seperti itu adik-adik. Nah, untuk mengembangkan kecerdasan, kita ambil contoh kecerdasan emosional. Karena adik-adik mungkin memiliki emosional yang naik turun, yang tidak stabil. Nah, hal apa sih yang bisa dilakukan untuk mengontrol emosional kita? Mungkin dengan cara Tunggu dulu, pikir dulu. Yoga? mungkin dengan cara itu ketika kita emosi itu kita harus memilih untuk diam terlebih dahulu gitu, Kak. Kayak menarik nafas, lalu berpikir kembali tentang apa yang saat ini sedang mengganggu emosional kita gitu. Baik, bagus sekali ya Yohana. Jadi pengelolaan kecerdasan emosional itu penting. Gimana cara-cara kita mengelola emosi untuk meningkatkan prestasi belajar kita dan kehidupan sosial kita. Jadi kita tidak boleh semata-mata marah karena hal-hal kecil lalu berpengaruh pada prestasi akademik kita. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan kecerdasan sosial dan interpersonal. Latihan yang bisa dilakukan oleh peserta didik untuk meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama kelompok. Jadi kecerdasan sosial juga perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan interaksi sosial kita. Nah, dari sekian yang sudah kakak jabarkan bahwa ada dua hal penting yang harus adik-adik pahami. Yang pertama adalah pentingnya pengembangan diri, di mana motivasi itu sangat penting untuk dikembangkan karena dapat berpengaruh pada kecerdasan dalam berbagai aspek dari kehidupan kita. Lalu yang kedua ada rencana tidak lanjut. Jadi kakak harap setelah nanti selesai bimbingan, kakak harap adik-adik bisa merencanakan langkah-langkah yang konkret yang diambil untuk mengembangkan kecerdasan mereka di luar kecerdasan individu kalian. Bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau yang lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam bimbingan kelompok hari ini. Kakak milih 3 orang untuk ikut ke konseling kelompok untuk membantu kakak dalam 10 menit ke depan, yaitu Yohana, Ayuanda, dan juga Angga.
Baik yang lainnya dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk, tapi jangan ribut. Terima kasih. Stop. Kita lanjut ke konseling kelompok ya. Apakah masih semangat? Masih Kak. Kakak harap adik-adik bisa melaksanakan konseling kelompok pada hari ini dengan serius dan juga mohon kerjasamanya. Baik, dalam konseling kelompok hari ini kita akan melakukannya dengan teknik modeling, di mana dalam secara operasionalnya teknik modeling adalah metode pembelajaran di mana siswa meningkatkan intelijensinya dengan mengamati dan meniru perilaku dan cara berpikir yang diperlakukan oleh guru, kemudian dipraktikkan perilaku tersebut secara berulang hingga terrealisasi. Jadi yang pertama kita akan mengutarakan dan berdiskusi terkait apakah memiliki model yang dapat ditiru untuk meningkatkan kecerdasan diri kita. Apakah ada? Enggak Kak, Belum ya, belum ada ya. Baik, kakak berikan salah satu model. Yaitu seperti yang kakak sudah sebutkan tadi bahwa ada dua model yang kakak akan sebagaikan contoh. Yang pertama adalah keterdarsana, yaitu dosen BK dan juga Gibran wakil presiden kita. Nah, jadi keterdarsana dan juga Gibran memiliki inteligensi yang sangat tinggi. Dalam mencapainya, mereka juga memerlukan langkah-langkah yang sangat konkret dan juga terencana pastinya untuk meningkatkan inteligensi yang mereka, mulai dari pendidikannya mereka yang tinggi, lalu langkah-langkah mereka yang mereka jalani seperti itu. Jadi, menurut kalian apa yang dilakukan oleh keterdarsana dan juga Gibran dalam mencapai inteligensinya? Kalau menurut saya Kak, dari contoh yang Kak sebutkan itu kan mereka itu pendidikannya tuh udah tinggi ya. Otomatis tuh mereka belajar dengan giat untuk menyelesaikan studi mereka dengan baik. Jadi menurut saya itu sih Kak salah satu cara untuk bisa mencapai kecerdasan yang tinggi. Menurut Ayunda? Kalau dari saya mungkin hampir sama yang Ana, itu menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu untuk mencapai kecerdasannya yang tinggi. Terima kasih ya atas jawabannya sangat bagus, karena memang betul pendidikan menjadi salah satu alasan atau faktor yang mempengaruhi dalam mencapai inteligensi yang tinggi. Bagus sekali. Mungkin ada lagi sikap atau sifat yang bisa kita tiru dari kedua orang tersebut. Baik, bagus sekali. Lalu, apakah adik-adik bisa merealisasikan dalam diri adik-adik sendiri? Sejauh ini masih belum Kak. Belum ya? Masih belajar sedikit-sedikit saja. Menurut adik-adik apa rencana yang bagus untuk meningkatkan inteligensi yang tinggi? Mungkin kalau dari saya ya Kak, dengan cara itu Ambisius jadi saya harus bisa buat planning untuk jadwal belajar. Jadi saya dalam seminggu itu harus belajar, harus mengerjakan tugas, atau mungkin bila perlu harus ikut kursus biar saya bisa mencapai kecerdasan yang tinggi gitu. Baik, terima kasih sama Yuanda sama. Kalau lebih sama Kak. Baik, terima kasih ya. Jadi memang betul bahwa sikap ambisius itu menjadi faktor yang penting juga dalam mencapai inteligensi
inteligensi yang tinggi. Jadi kakak harap adik-adik bisa dan kakak yakin juga adik-adik bisa mencapai inteligensi yang tinggi jika adik-adik bersungguh-sungguh seperti yang adik-adik bilang bahwa ambisi itu perlu. Jadi semoga adik-adik kedepannya berambisi dalam mencapai inteligensi tersebut. Jadi sekian untuk konseling kelompoknya. Jadi kakak pilih satu orang yang nanti akan ikut ke kakak menjadi konseling kakak di dalam 10 menit ke depan dalam konseling individu. Jadi Ayu Wanda bisa menjadi konseling kakak dalam konseling individu 10 menit ke depan ya. Untuk yang lainnya bisa ke mejanya masing-masing dan silakan istirahat tapi jangan duduk. Terima kasih. Baik Ayu Wanda, di sini kita akan melaksanakan konseling individu. Jadi kakak harap Ayu bisa bekerja sama dengan kakak selama 10 menit ke depan. Jadi di sini kita tetap akan membicarakan topik terkait kecerdasan ya. Jadi kakak harap Ayu bisa memberikan informasi dengan pure dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tenang saja karena di sini ada atas kerahasiaan. Jadi semua yang Ayu katakan akan tetap terjaga dan tidak akan orang lain ada yang tahu selain kita berdua. Jadi pertama-tama kakak akan menanyakan terlebih dahulu terkait apa sih tantangan Ayu dalam mencapai inteligensi yang tinggi. Kalau saya tantangan itu mungkin lebih ke waktu sih Kak, karena mungkin setiap ada niat mau belajar itu pasti ada aja yang menghambat niat tersebut gitu sih Kak. Baik, berarti Ayu mengalami kesulitan dalam niat dan mungkin ambisinya mungkin kurang ya. Ambisinya sangat kurang. Baik, apakah sudah ada penanganan yang sudah Ayu lakukan selama ini? Sejauh ini sih belum Kak, tapi sudah mencoba untuk manajemen waktu lebih baik, tapi saya masih kurang sih. Oke, manajemen waktu itu bagus banget ya untuk mencapai inteligensi yang tinggi, yaitu membenarkan jam belajar demi prestasi akademik ya. Baik, kalau dilihat dari potensi yang dimiliki dari Ayu Wanda memiliki potensi diri seperti apa? Kalau potensi sih lebih ke apa ya? Kenalan akademik bisa gitu ya. Kalau untuk potensi sih lebih ke non akademik sih Kak. Oh, berarti ke non akademik, berarti Ayu masih kekurangan di bidang akademik ya. Oke, bagus. Berarti kita harus mengeksplorasi gaya belajar Ayu ya untuk bagaimana kita meningkatkan inteligensi Ayu dengan di bidang akademik seperti itu. Mungkin kalau ibu mungkin kalau kakak boleh tahu bagaimana gaya belajar Ayu, apakah kinestetik, visual atau audio? Lebih ke ya bilanglah audio mendengarkan. Audio. karena belajarnya sih lebih ke audio sih Kak. Audio ya. Baik. Apakah sudah sesuai dengan yang dilaksanakan di kelas? Sudah. Sudah. Berarti sudah bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik ya. Kalau sudah ini saya sih masih berusaha untuk mengikuti pembelajaran dengan lebih baik sih Kak. Baik. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Ayu memiliki kekurangan di dalam ambisi dan juga di gaya belajar, apa tujuan yang spesifik dari apa rencana Ayu ke depannya untuk mengatasi hal tersebut? Apa tadi? Apa ini rencananya untuk mengatasi hal tersebut?
biar nambah ambisi. Untuk rencana depannya bisa mungkin lebih manajemen waktunya lebih baik, terus mengikuti pembelajaran yang lebih baik, mendengarkan apa yang dibilang guru tuh bisa mencerna dengan lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut kakak sendiri dalam memang sulit dalam meningkatkan ambisi kita sendiri dan juga menyesuaikan gaya belajar kita sendiri dengan gaya belajar yang diterapkan oleh guru di sekolah. Tapi kakak harap dan kakak yakin Ayu bisa mengikutinya dengan baik dengan belajar lebih tekun lagi dan juga seperti yang Ayu bilang, manajemen waktu dengan baik itu juga berpengaruh agar nantinya Ayu bisa mungkin ikut di kelas-kelas yang lain yang bisa meningkatkan inteligensi Ayu di bidang non-akademik seperti itu. Jadi setelah ini silakan Ayu rancang lagi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk meningkatkan inteligensi Ayu agar lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih Ayu ya.